Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita mau belajar PBM, bahas soal, dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya meskipun weekend tapi tetap mau join live class PBM. Maaf. Oke, izin share screen dan off cam dulu ya, soalnya takutnya jaringannya nggak memadai. Oke, ini slide-nya udah terlihat ya? Ini udah deh. Oke, sekarang sistemnya mungkin biar interaktif, aku ngasih kesempatan buat teman-teman nanti satu soal kemudian dibahas gitu ya. Satu soal bahas, satu soal bahas. Teman-teman, aku kasih waktu mungkin 1 menit buat baca soal ya, 1 menit 2 menit. Terus nanti jawaban teman-teman bisa teman-teman tulis di chat box-nya. Oke, ini soal pertama. Kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada, teman-teman langsung tertuju aja, ngecek di kalimat 1, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 7, dan kalimat 8. Nanti kalau udah ketemu jawabannya bisa tulis di chat box ya. Oke, aku tunggu 1 menit. Oke, udah banyak yang jawab nih. Banyak jawab E ya. Oke, kita cek satu persatu. Untuk kesalahan penulisan huruf kapital. Kalimat 1, sejak akhir Oktober 2019, S di sini benar ya, kapital karena dia mengawali suatu kalimat, Oktober di sini karena nama bulan. Beda lagi kalau kasusnya itu ditulis bulan Oktober, B-nya itu cukup huruf kecil aja, non kapital. Kemudian antariksawan di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Nah, di sini singkatannya itu kan dalam bahasa bahasa Inggris ya. Jadi udah benar ini kapital dan ini adalah kepanjangan dari singkatan dalam bahasa Indonesia. Mendapat tugas baru yang menyenangkan, memanen sawi Jepang. Teman-teman kira-kira ini kenapa Jepangnya enggak kapital aja yang J? Coba bisa jawab kolom chat. Kenapa Jepang di J-nya di sini di sawi Jepang itu enggak kapital? Iya bener banget karena bukan nama diri. Jadi karena sawi Jepang ini dia punya nama Latin gitu. Nama ilmiah maksud saya atau Mizuna. Kemudian untuk kalimat 3, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA ini juga sama kayak yang kasusnya seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional. Jadi sudah benar kapital karena merupakan singkatan yang diambil dari huruf pertama dari setiap kata, mengabarkan 2 antariksawati mereka, Jessica May dan Christian Koch, ini karena dia adalah nama orang, memanen Mizuna lagi dari rencana 3 kali panen. Sudah benar, kalimat 3 tidak ada yang salah. Itu yang sekarang yang nomor 4. Keduanya, pada 18 Oktober, memecahkan rekor bekerja di luar wahana ISS, singkatan, atau melakukan spacewalk yang semua anggota timnya adalah perempuan. Udah benar, nggak ada yang salah. Kemudian untuk kalimat nomor 7, penanaman Mizuna menjadi bagian riset VEG, ini adalah bagian dari nama merek dan sudah benar perlu kapital untuk menguji dampak pencahayaan dan pemupukan pada tanaman terhadap keamanan mikroba, kandungan gizi, dan rasa tanaman. Ini udah benar, nggak ada yang salah.
Kemudian berarti kalimat 8 nih. Kalimat 8, keamanan mikroba jadi perhatian serius karena mikroba yang tidak berbahaya di bumi bisa berlaku berbeda di lingkungan gravitasi mikro. Ini yang salah adalah penggunaan huruf kapital pada B-nya. Karena ini bukan bumi di sini bukan menunjukkan letak geografis sehingga tidak perlu kapital, non kapital aja. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang E. Oke, kita masuk ke nomor 2. Jadi di sini yang jadi perhatian untuk kita kerjakan adalah apakah penulisan inflasi di nomor 2 ini sudah benar? Atau kalau salah, diperbaiki seperti apa seharusnya? Yuk, teman-teman bisa jawab di kolom chat. Oke, iya benar. Jadi penulisan inflasi di nomor 2 ini sudah benar, sehingga tidak perlu diperbaiki. Nggak perlu inflasi ditulis italik, ditulis miring, karena di sini bukan nama asing dan sudah ada di KBBI. Jadi cara mudah bedain apakah harus ditulis miring atau enggak, kalau saya itu apakah sudah ada di KBBI atau belum, apakah itu merupakan nama asing, kata asing itu maksud saya. Jadi ini jawaban dari nomor 2 adalah A, tidak perlu diperbaiki. Karena nomor 2 tadi menyangkut dari kata baku dan tidak baku, teman-teman bisa jawab ini ya. Yang benar autentik atau otentik. Bisa langsung jawab aja di kolom chat. Ayo, autentik atau otentik. Yang A atau yang B? Ya, di sini aku kasih A ya. Ini A, ini B. Yuk, dijawab. Iya, benar. Jawabannya adalah autentik. Bentuk tidak bakunya itu otentik. Sekarang, antibiotik pakai tanda hubung atau antibiotik yang digabung? A atau B? Ya, benar digabung. Kayak antibiotik, kemudian swasembada, pasca panen, prabayar, kemudian antar kota, itu perlu digabung. Sekarang, yang per kapita digabung atau per dispasi kapita? Yuk dijawab, yang mana? Ya, benar, per kapita itu harusnya dipisah, ada spasinya. Karena di sini artinya demi setiap gitu, setiap kapita. Nah, oke, sekarang yang kacapuri atau kacapuri yang harus pakai spasi. Yuk, iya benar, kacapuri yang nggak perlu spasi. Nah, di sini kacapuri mungkin jarang dengar ya. Jadi kacapuri di sini bagian rumah yang berada di tengah-tengah. Sekarang selanjutnya, gratifikasi pakai V atau gratifikasi pakai F? Wah, cepet banget nih. Iya, gratifikasi pakai F yang B. Karena mungkin kita sering dengarnya itu, misal aktif itu kan pakai F ya yang baku. Terus ketika jadi aktivitas itu jadi V. Tapi ini tidak berlaku ketika penulisan gratifikasi. Oke, selanjutnya isohorik atau isokorik. Iya, benar. B yang benar. Isokorik.
nggak pakai H. Jadi ini kayak kasusnya sama kayak penulisan sholat dan salat. Oke, sekarang ibu kota yang digabung atau ibu kota yang dipisah. Ibu kota itu yang benar dipisah ya teman-teman. Coba teman-teman nanti cek di KBBI, itu kalau yang ibu kota yang digabung itu justru tidak baku. Sama halnya dalam penulisan mungkin yang sering salah adalah orang tua. Orang tua itu kan seharusnya dipisah ya, orang spasi tua. Kemudian ada juga orang utan. Jadi yang benar ibu kota itu seharusnya dipisah. Sekarang monoatom atau monoatomik. Yuk ditebak A atau B. Iya bener nih kata siapa tadi Kak Arsa. Monoatom yang benar. Karena arti di sini adalah hanya mengandung satu atom. Atom mono di sini. Mono kan satu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang jadi pusat perhatian kita, yang membedakan menonjol banget adalah penulisan dari kumparan.com. Antara A sampai dengan E, manakah yang benar? Ini ya yang tulisan ini. Kalau kepertumbuhan ekonomi relatif netral nggak terlalu signifikan. Jadi di sini kalau soalnya kumparan.com-nya ditulis biasa aja. Mana yang benar? Ini kayak A sama B pilihannya sama nih kayaknya. Oke, yuk coba dijawab di kolom chat. Clue-nya karena dia merupakan nama nama apa namanya? Nama nama berita surat kabar. Kak, tapi ragu. Iya, nama media, nama surat kabar. Clue-nya ada di situ. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah E, perlu ditulis huruf miring. Jadi kapan harus kita menggunakan ditulis miring, kapan harus tanda petik. Oke, ini ada penjelasannya. Kalau huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Jadi kalau cara mudah membedakan adalah huruf miring itu digunakan dalam yang butuh diterbitkan. Oh kayak buku, kemudian majalah, surat kabar kan itu butuh diterbitkan. Entah itu nanti dalam bentuk fisik ataupun non fisik kayak digital, kayak kumparan.com seperti itu. Kalau tanda petik, jurnal juga termasuk di huruf miring ya, penulisan jurnal. Kemudian tanda petik itu digunakan saat mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, artikel, ini artikel sering keluar sih sebenarnya, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Jadi jawaban yang benar tadi adalah E, karena kumparan.com itu merupakan nama media atau merupakan nama surat kabar. Oke, sekarang ke nomor 4. Oh ya, sebelumnya dari 3 nomor tadi ada yang tanyain nggak? Oh, masih aman. Oke, nanti kalau ada yang ditanyain atau bingung, apa kecepatan bisa jawab ngomong di kolom chat box aja ya. Oke, sekarang nomor 4. Ini yang jadi pusat perhatian kita, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan enggak terlalu fluktuasi juga. Ini. Nah, antara opsi A sampai E, manakah yang benar? Yuk jawab di kolom
chat box. Bisa ada bahasa. Bisa. Oke, udah banyak yang jawab nih. Jawabnya adalah D. Oke, kita cek. Jadi penulisan dolar itu yang baku adalah L-nya satu aja, dolar. Jadi yang B sama yang E dan yang ada di soal itu salah. Kemudian kita cek manakah apakah harusnya menggunakan enggak atau tidak. Jadi karena enggak dan tidak itu lebih baku yang tidak. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kalau Apa di butuh sini? Gimana? Senin gajian langsung bayar. Oh iya. Oke. Jadi fluktuatif di sini kenapa pakai fluktuatif nggak Jadi pakai gajian per bulan gitu. karena Duka emang gina teh kuduna ageng tapi dialit-alit gitu marane. aduh mohon maaf ini mic yang bocor siapa ya? Mulai penting sabulan teh kuduna 1 juta. Tapi di 2 kali itu mulai jadi ayaknya. Ada lagi aneh. Salsa itu mic-nya bocor. Nggak apa-apa. Oke lanjut ya. Gasipnya nanti aja. Oke lanjut. Kenapa pakai fluktuatif di sini? Sebenarnya agak apa ya kayak kurang enak dibaca ya. Tapi menurut saya pakai fluktuatif karena dari soal ya. Ini pakai fluktuatif karena kata sifat dia menerangkan dari dolar AS ini yang pergerakannya itu fluktuatif. Nggak apa-apa Salsa. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Terdapat penulisan kata yang salah. Oke, yang mana nih teman-teman? Yuk jawab di kolom chat box. Ingat ya, kata yang salah. Oke, kita cek penulisan kata yang salah. Untuk kalimat 1, Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata. Ya, di sini penulisan dari objek, harusnya objek. Subjek pun harusnya pun pakai yang subjek, lebih baku subjek, karena subjek itu juga tidak baku. Jadi jawaban nomor 5 ya. Nomor 5 adalah kalimat 1. Tapi kita cek juga kalimat 2. Perairan Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan. Ini penulisan 10 di sini benar ya, bukan yang pakai angka, karena 10 itu bisa ditulis kurang dari atau sama dengan 2 kata. Jadi bisa ditulis menggunakan kata apabila terdiri dari 1 atau 2 kata. Contoh, yaitu dari angka. Kalau kita dari angka 1 sampai angka 20. Berarti kalau misal terdapat 471 perairan terbaik, itu pakai angka aja. Nggak boleh pakai kata, ditulis dengan kata. Untuk ini diving site iya di seluruh dunia. Ini benar ditulis miring karena itu kan kata asing ya. Kemudian kalimat 3, bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini. Ya benar, nggak ada yang salah. Kalimat 4, Dr. John Veron, ahli karang berpengalaman dari Australia, misalnya dalam sebuah situs mengungkapkan Kepulauan Raja Ampat yang terletak di ujung paling barat Pulau Papua, sekitar 50 mil sebelah barat Laut Sorong, mempunyai kawasan karang terbaik di Indonesia. Benar, nggak ada yang salah. Kalimat 5, sekitar 460 jenis. Nah, ini kan dia kalau ditulis pakai kata itu kan lebih dari 2 kata ya. Jadi harusnya pakai angka. Benar-benar. Sempat diidentifikasi selama 2 pekan penelitian di daerah itu. Oke, jadi jawaban dari nomor 5 adalah kalimat 1.
Sekarang kita ke nomor 6. Pernyataan manakah yang tepat? Coba dicocokkan satu persatu setiap opsinya. Terus teman-teman jawab di kolom komentar, kolom chat. Yuk, kira-kira mana nih yang benar? Oke, banyak yang jawab E nih. Kita cek satu persatu. Kata bilangan yang A, kata bilangan 10 pada kalimat 2 seharusnya ditulis dengan angka bilangan. Sesuai yang aku omongin tadi, angka bilangan itu bisa ditulis dengan kata apabila terdiri dari 2 atau kurang dari atau sama dengan 2 jumlah katanya. Kalau 10 dia kan hanya memerlukan satu kata ya. Jadi ini sudah benar, nggak perlu ditulis angka bilangan. Kayak 10 itu angka nggak perlu. Kemudian yang B, oke, ini bingung ya antara C, D. Oke, kita cek satu-satu ya. Kata flora dan fauna pada kalimat 3 seharusnya ditulis dengan cetak miring. Nah, ini nggak perlu dicetak miring karena dia bukan merupakan kata asing dan ini sudah ada di KBBI, jadi tidak perlu ditulis dalam huruf miring. Ini sudah, ini salah, salah. Jadi sekarang yang C, kata pulau pada kalimat 4 seharusnya diawali non-kapital. Kalimat 4. Nah, ini ya, berarti paling barat Pulau Papua. Ini sudah benar pakai kapital karena dia menunjukkan letak geografis. Kemudian yang berarti yang opsi C ini salah ya. Kata laut pada kalimat 4 seharusnya diawali kapital. Laut mana nih katanya? Oke, sekitar 50 mil sebelah barat Laut Sorong. Nah, laut di sini kan bukan menunjukkan suatu letak geografis dalam artian seperti sungai, danau gitu ya. Jadi tidak perlu ditulis dalam huruf kapital. Dia hanya menunjukkan suatu objek, oh laut itu gitu. Bukan letak geografis seperti sungai yang ada di KBB, yang ada di PUMB kan seperti sungai, danau, gunung, pulau gitu kan. Jadi opsi D ini tidak perlu. Nah, berarti yang benar adalah opsi E. Penulisan partikel pun pada kata satu pun kalimat 9 harus dipisah. Tak satu pun tempat. Artinya tak satu pun di sini adalah juga. Tak satu juga tempat dengan luas area yang sama memiliki jumlah spesies sekarang sebanyak ini. Jadi pun di sini itu artinya juga. Bukan merupakan sebuah konjungsi. Jadi jawaban dari nomor 6 ini adalah nomor 8 ya. 8 ini adalah E. Tak satu pun ini seharusnya bisa. Jadi ada 11 pun yang harus digabung. Ada adapun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Jadi kalau saya waktu itu mengingat-ingat ini adalah bagian dari konjungsi. Jadi kalau konjungsi itu harus digabung. Tapi kalau hanya pun yang mengartikan juga, itu tidak perlu digabung, artinya dipisah. Ini ada yang chat pribadi, 30 atau 30 dalam angka ya. Kalau 30 itu kan saya ralat tadi yang untuk bisa ditulis dalam kata itu adalah seperti puluhan, kayak 30 puluhan yang jumlahnya cuma dua kata, kayak 30, 20, 40, 100 gitu kan. Jadi ya benar harusnya ditulis angka ya kalau 30.
Kak, maaf, boleh bahas ulang opsi D. Kenapa salah? Oh, opsi D. Kata laut pada kalimat 4 seharusnya diawali kapital. Karena kata laut di sini itu bukan menunjukkan letak geografis. Ada yang menunjukkan apa ya, kayak menunjukkan suatu objek itu, kayak misal kalau bulan September gitu kan, bulannya juga nggak kapital kan ya B-nya. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi kata laut di sini tidak perlu kapital. Kalau yang kapital itu seperti pulau, kemudian ada sungai, danau yang nanti diikuti nama tempat tersebut, kayak sungai apa ya, sungai Nil gitu. Oke. Selanjutnya, ini selanjutnya nomor 7. Pada akhirnya mereka akan menua, ini yang jadi pusat perhatian kita. Seharusnya ditulis seperti apa? Ini opsi D sama E kayaknya nggak ada bedanya ya. Udahlah, nggak apa-apa, teman-teman jawab aja di kolom chat. Mohon maaf karena mungkin ini aku juga nggak bikinnya buru-buru. Iya, D sama E ya teman-teman. Jadi ini mungkin teman-teman sudah mengerti, sudah lazim ditemukan. Kita temui dalam berbagai soal atau mungkin buku bacaan. Penulisan yang benar adalah akhirnya. Yang baku adalah akhir. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya nomor 8. Manakah penulisan yang benar? Dari ini. Satu persatu. Ini nomornya belum diganti. Jawabannya apa yang nomor 8? Iya, jawaban yang benar adalah satu persatu. Karena di sini artinya satu demi satu akan sampai pada kematian, garis finish yang sesungguhnya. Oke, bentar. Ada yang masuk chat. Kak, maaf kalau kayak gini yang benar Sungai Nil S-nya kecil atau Sungai Nil S-nya besar? S-nya besar ya, Sungai Nil. Besar, kapital maksudnya. Oke, sekarang yang nomor 9. Penulisan Nusantara. Harusnya N-nya besar, atau mungkin ditulis miring, atau diapit dengan tanda petik. Yuk, ditebak. Ditebak. Iya, benar. Jawabannya adalah Nusantara. N-nya kapital. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu kapital juga ya, kayak tanah air. Aduh, tulisannya jelek, maaf ya teman-teman. Tanah air. Kemudian ada juga Ibu Pertiwi. Aduh, Ibu Pertiwi. Ini ditulis kapital karena untuk menghindari kesalahan arti. Ini ada yang masuk ke kolom lagi, ke chat pribadi. Ada yang tanya terima kasih atau terima kasih. Ayo coba teman-teman yang lain bantu jawab. Terima kasih digabung atau terima kasih dipisah. Iya benar, terima kasih itu dipisah ya teman-teman. Kayak nanti kalau kita tulis berterima kasih. Nah, kalau berterima kasih semestinya ditulis gimana? Berterima digabung kasih atau berterima pisah, ada spasi kasih. Iya benar, benar berterima spasi kasih.
Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung lagi, kata baku atau tidak baku coba bisa ditulis di kolom. Nanti kita cari bareng-bareng. Ini ada yang masuk di kolom lagi, ya ampun, di chat box Sumpah Pemuda. Itu ditulisnya gimana semestinya? Coba teman-teman bantu temannya ini. Ada Vita tanya, Sumpah Pemuda itu ditulisnya S sama P-nya kecil atau S sama P-nya itu ditulis kapital? Iya, benar. Sumpah Pemuda itu S sama P-nya ditulis kapital karena merupakan hari ya benar apa peristiwa penting bersejarah. Ini ada tanya lagi, Laut Siberia L-nya besar atau Laut Siberia L-nya kecil? L-nya kecil. Oke, ada lagi yang mau ditanyain atau mungkin mau tebak-tebakan lagi di kolom saling kasih tebak-tebakan. Oke, next. Bentar. Oh, ini ada lagi nih, Pak Nadim atau Pak Nadim. P-nya besar atau kecil? Kapital atau enggak? Oke, benar ya. Karena ya benar kapital ya. Karena nama apa ya, sebutan dan diikuti nama orang tersebut. Terserah atau terserah tuh mana? Bener lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Untuk mewujudkan. Aduh, nomornya belum diganti juga ini. Untuk mewujudkan yang baku yang mana? Mewujudkan atau mewujudkan ditulis italik. Iya, benar ya, yang E. Karena kata dasarnya di sini adalah wujud. Oke, sekarang nomor 11. Manakah yang benar penulisannya? Oke, di sini udah banyak banget yang jawab nih. Antar sektor. Ya, benar jawabannya adalah yang C. Kayak tulisan antar sektor, antar wilayah, antar kota, kemudian tadi ada prabayar, pasca gempa, itu digabung. Sekarang ke nomor 12. Nah, di sini kan ini yang jadi fokus utama. Hasil kajian mereka dipublikasikan di Jurnal International Cell Press. Nah, penulisan Cell Press di sini yang benar itu yang gimana? Antara opsi A sampai E. Yuk tebak nih, ada yang C, ada yang di semua ini. Ada yang A. Yuk mungkin masih ada yang mau jawab lagi. Oke, jawaban dari nomor 12 adalah yang D, yang benar. Karena di sini dia jurnal, perlu diterbitkan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau yang sifatnya itu perlu diterbitkan, maka dia ditulis huruf miring. Kalau yang seperti artikel, kemudian sajak, puisi, itu cukup ditulis dengan di apit tanda petik 2. Sekarang nomor 13 nih, terakhir nih.
Tapi masih sisa waktu banyak. Oke, nanti aja ya. Ini analisa DNA yang benar penulisannya gimana? Antara opsi A sampai opsi E. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Oke, kita bahas. Analisa itu tidak baku ya, yang benar adalah analisis. Analisis DNA. Jadi dari opsi A sampai opsi E yang bisa kita eliminasi adalah A salah, kemudian C salah, D salah. Nah, ini nggak perlu ditulis huruf miring kan ya, karena dia bukan kata asing. Jadi jawabannya adalah yang B. Mungkin dari tadi ada 13 soal, ada yang ditanyain. Ntar aku scroll ya, mungkin ada yang kelewatan. Cepet banget. Oh ya, tadi maaf ya, tadi ada yang nggak ada. Ada kok, ada, nanti aku cariin lagi. Ada latsat lagi kok. Mungkin ada yang ditanyain nanti. Kamu mau tanya yang dia tulis miring atau petik itu apa aja ya, Kak? Oke, ini ada yang tanya. Yang ditulis miring atau petik. Ntar aku scroll lagi. Nih, teman-teman. Yang perlu ditulis huruf miring dan tanda petik. Huruf miring itu untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, bisa juga jurnal, yang termasuk dalam daftar pustaka. Kan biasanya kalau di daftar pustaka kan kita bisa menemukan ada judul buku, kemudian majalah, ada juga jurnal gitu kan. Nah, soal yang self-press tadi kan dia jurnal ya, sehingga perlu ditulis huruf miring. Intinya kalau saya bedain itu, kalau huruf miring berarti dia perlu diterbitkan sifatnya, entah itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Tapi kalau mungkin yang bikin bingung adalah artikel ya. Artikel itu tanda petik karena dia ada di dalam surat kabar. Sehingga tidak perlu ditulis huruf miring, cukup dengan tanda petik aja. Ini ada yang tanya lagi, Kak, maaf mau tanya kalau gunanya tanda petik itu untuk apa? Ini tanda petik. Oh, sebenarnya nggak sebatas ini ya. Sebentar ya, aku bukain Bu Ebi dulu. Soalnya aku juga nggak hafal keseluruhan. Oke, bentar aku share screen lagi. Nah, ini adalah fungsi dari tanda petik yang pertama. Tanda petik itu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kayak kalimat langsung gitu ya. Kemudian yang nomor 2, tanda petik dipakai untuk mengapit judul, seperti yang aku tulis tadi ya, buat pembahasan soal. Kemudian yang ketiga adalah tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Nah, maksud kurang dikenal di sini sebenarnya tetikus itu sudah ada di KBBI. Tetapi orang-orang kurang mengenal gitu kan, sehingga di sini ditulis dalam tanda petik, diapit. Kemudian atau kata yang punya arti khusus. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop di sini itu bukan berarti amplop yang seperti pada umumnya kita tahu, tapi amplop di sini artinya seperti suap gitu. Jadi ada 3 fungsi dari tanda petik.
Oh, ini ada tanya lagi, kalau bedanya tanda petik 1 sama 2 apa ya, Kak? Ini tanda petik tunggal fungsinya. Maaf ya, aku selalu buka UEBI dulu, soalnya takut salah. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kayak misal bunyi kring 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 gitu kan. Ada mungkin mengapit ada pembicaraan petikan langsung dan dia juga membicarakan kalimat lain gitu. Kayak misal ini, ku dengar teriak anakku ibu, ku dengar teriak anakku ibu bapak pulang. Jadi ini kan dalam kutipan ada kutipan lagi. Terus ini tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Seperti ini tulisan tergugat. Jadi tergugat yang digugat ini contoh dari ini ya, tergugat yang digugat ini dalam satu kalimat. Gitu misalnya siapa ya? Pak Tono menjadi tergugat gitu. Tergugat terus nanti ada yang kalimat yang kata yang mengikuti yang digugat ditulis tanda petik. Oh, maksud dari tergugat di sini adalah yang digugat, menerangkan dari yang tergugat tadi. Oke, ada 2 aja. Ini ada Kak, cara efektif hafal mana yang baku dan enggak gimana? Kalau mungkin karena ini kita masih ada banyak waktu ya buat persiapan UTBK, banyak-banyak latihan soal, nanti teman-teman bisa apa ya, bisa ingat-ingat mana yang baku sama yang enggak baku gitu. Jadi kalau untuk latihan ini ya biasain kalau misal ini baku nggak ya, ini baku nggak ya, misal kalau teman-teman habis baca koran atau mungkin habis baca baca buku, itu kan belum tentu ya editornya itu teliti benar-benar ngeditnya. Mungkin bisa barangkali salah atau editornya nggak buka UEBI atau buka KBBI dulu. Jadi teman-teman bisa cek dulu apakah kata tersebut itu baku atau tidak. Jadi emang patokannya itu pakai KBBI. Ya, ini masih bingung yang Laut Siberia. Kenapa enggak Laut Siberia? Iya tadi aku habis itu kan. Tadi kan kamu udah nanya kayaknya ya. Terus kayaknya karena ketimbun tadi, terus jadi aku tadi buka lagi kan, baca-baca lagi. Ternyata untuk Laut Siberia, penulisan laut itu benarnya kapital teman-teman. Jadi tadi soalnya ini mana ya? Aduh, mana tadi? Ini kata laut pada kalimat 4 seharusnya diawali kapital, itu benar. Jadi jawaban dari nomor berapa ya? Nomor 6 ini itu harusnya lautnya kapital. Ini udah share screen di soal belum ya? Atau masih di PUEBI? Udah di soal, Kak. Oh, udah di soal ya? Udah. Jadi makasih ya udah diingetin sama ini siapa ya? Itu siapa? Iya sih, makasih ya udah diingetin. Jadi penulisan laut Sorong di sini yang benar adalah kapital. Karena kalau dikaitkan sama yang pedoman di PUEBI itu laut di sini juga menunjukkan letak geografis. Iya, jadi jawabannya 2. Iya benar. Nanti mungkin kalau teman-teman bisa ditanyain, coba kalau ada ketemu guru bahasa Indonesia yang memang lebih tahu dari saya, coba ditanyain. Tapi kalau setelah dianalisis lagi, ya ampun, ini diingetin lagi sama Devita. Iya benar ya, kurang fokus nih. Di sini, ya benar Devita, jadi kan Devita ini masuk di kolom lagi, di chat box, Kak bukanya itu barat laut. Ya, barat laut. Jadi kalau penulisan laut, misal Laut Siberia, L-nya itu benar kapital. Tapi kalau di sini kan dia menerangkan arah ya, sekitar 50 mil sebelah barat laut. Nah, jadi di sini jawabannya adalah benar E aja, karena yang D itu lautnya itu menunjukkan arah, bukan menunjukkan letak geografis. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Soalnya tadi
juga habis ngisi acara. Jadi kurang fokus. Iya, benar ya, jawabannya tetap Y. Dan mungkin tadi penjelasannya saya ralat, laut laut Siberia, laut Sorong itu yang kalau dia menerangkan letak geografis, L-nya benar kapital. Tapi kalau barat laut, kemudian timur laut, kemudian mungkin menerangkan Jawa bagian barat, itu kan menerangkan arah. Jadi ditulisnya non kapital. Terima kasih sudah diingatkan Davita maupun I tadi. Ada yang mau ditanyain lagi? Sambil aku cari Latsol lagi coba. Bentar. Aduh, mana ya tadi aku udah nyiapin. Aduh, nggak ada lagi. Bentar, ini ada yang di kolom lagi ya, di chat box. Kan tadi aku tryout nemu soal tentang koheren. Koheren. Koheren itu apa ya? Setahu aku koheren itu berkesinambungan, ada hubungannya. Soalnya kayak gimana? Maaf kalau misal tanda titik koma tuh bisa nggak sih dipakai untuk kayak pilihan ganda A, B, C, D. Untuk contoh A. Bentar-bentar. Penggunaan tanda titik koma ya. Aduh, mana tadi? Titik. Jadi kalau ini kan yang ditanyain NASA yang di pesan pribadi, Kak maaf kalau misal tanda titik koma itu bisa nggak sih dipakai untuk kayak pilihan ganda A, B, C. Contoh A titik melukis, titik koma, B menggambar. Jadi kayak untuk melanjutin gitu. Dia sebenarnya kalau dia mungkin contohnya seperti ini ya, yang nomor 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kayak ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tapi ini untuk kalimat yang setara ya. Tapi kalau untuk pemerincian A, B, C, D itu nggak bisa menurut saya. Tapi nanti kalau mungkin teman-teman ada pandangan tentang itu, bisa disampaikan. Barangkali saya juga salah. Nggak apa-apa, kita saling mengoreksi satu sama lain. Dan kita tanya, ada yang masalah koheren tadi, ada teks gitu, terus soalnya kalimat berapa yang tidak koheren. Oh, mungkin ini kalimat efektif ya yang ditanyain. Kalau kalimat efektif kan itu ada beberapa syarat ya, seperti yang pertama harus padu. Kepaduan itu artinya
strukturnya ya kan kalimat efektif. Strukturnya itu ada subjek, ada predikat, dan itu jelas mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat. Kemudian ada selain melihat dari kepaduan, juga ada paralelisme, kayak ketika dia memerinci sesuatu, itu menggolongkan apakah dia menggunakan kelas kata yang sama, misal kata benda, atau menggunakan imbuhan yang sama seperti membeli, menjual, mengoleksi gitu kan misal. Kemudian bisa ditinjau dari ejaannya, apakah sudah sesuai PUEB atau belum. Kemudian apakah meskipun itu sudah sesuai PUEB, kemudian ada struktur yang jelas, ada S subjek dan juga P predikatnya itu jelas, tetapi kalau ternyata tidak logis kalimatnya, bisa menimbulkan keambiguan, maka itu bukan kalimat efektif. Jadi kalau untuk kalimat efektif itu memang menurut saya kayak susah ya untuk bisa bedain satu sama lain. Jadi emang perlu dibaca dengan benar-benar dan dikuasai tentang PUEB itu tadi. Kalau begini, benar nggak? Ini Puang tanya, kalau begini benar nggak Kak? Ibu membeli ATK .2 pensil penghapus pulpen. Benar. Jadi kalau kapan kita bisa pakai .2 atau nggak perlu pakai .2? Kalau saat pemerincian ya. Jadi kalau dia perlu pakai .2, misal kalau kasusnya dia itu tidak ada kalimat kata pemerincian seperti berupa, misalnya, itu dia nggak perlu yang namanya .2. Tetapi kalau kalimatnya ibu membeli ATK .2, itu sudah benar. Dan memang perlu .2. Tadi aku cari soal ternyata nggak disimpan di laptop ini, teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang ditanyain ketemu soal, kita bahas bareng di sini sih, nggak apa-apa. Maaf ya, tadi kakaknya aku udah nyiapin soal cadangan, tapi kok nggak ada. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin tadi ada penjelasan yang salah, atau teman-teman punya pendapat lain. Ini ada yang tanya, penulisan di mana sama di spasi mana, di mana yang digabung sama dengan di mana yang dipisah, itu di mana beda dan maksudnya. Di mana itu harusnya dipisah ya, karena dia menunjukkan tempat kan. Dan nggak ada yang di mana yang itu digabung, karena di mana yang digabung itu kayaknya karena pengaruh bahasa Inggris ya, kayak which is gitu kan, itu kan sebenarnya kayak bahasa Inggris yang di bahasa Indonesia kan gitu. Karena yang benar, ini aku pernah baca kayaknya di tweetnya Kak Fauzan ya, itu di mana yang benar harusnya memang dipisah, karena dia menunjukkan tempat. Nggak ada di mana yang digabung. Gitu salah. Ada lagi mungkin? Ini teman-teman, tadi kan ada yang ditanyain soal kalimat efektif ya. Ini dari slide kuliah saya sebenarnya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita menentukan kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan di sini artinya kalimatnya jelas. Jadi kalau kita menempatkan kata depan, seperti kan bagi, ini kan kata depan ya. Preposisi kayak bagi, untuk, kemudian
ada apa ya, bagi, untuk gitu dan sejenisnya, itu kalau bisa jangan ditaruh di depan karena itu kayak jadi kalimatnya jadi kurang jelas gitu, ditujukan ke siapa. Kemudian kedua adalah kepaduan. Strukturnya itu jelas, ada subjeknya, ada predikatnya. Yang jelas kalau kalimat kan terdiri atas subjek dan juga predikat. Kemudian yang ketiga, kelugasan. Sampaikan intinya secara sederhana. Jadi tidak perlu bertele-tele, dan ini kan dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ini teknologi informasinya diulang terus-terusan. Padahal dia bisa lebih sederhanakan dan maknanya itu bisa disampaikan dengan jelas. Teknologi informasi bermanfaat untuk membantu operasional bisnis. Lebih enak diterima di otak yang ini kan ya, daripada yang udah banyak tapi ini bertele-tele. Kemudian yang keempat adalah kelogisan. Artinya tidak menimbulkan makna ganda. Mahasiswa yang memecahkan cawan kaca harap segera diganti. Nah, ini yang diganti itu mahasiswanya atau cawan kacanya. Ini kan maknanya ambigu. Kemudian yang kelima, kehematan. Singkat, padat, dan jelas. Para hadirin, itu ditulis hadirin aja, karena hadirin itu sudah menunjukkan kalau jumlah yang datang itu banyak. Dan ini agar berdiri dari kursinya, tentu dong kalau berdiri ya juga dari kursinya gitu kan. Dan perlu dihindari hal-hal yang mubazir, seperti agar, supaya kan makanya sama ya, tujuan. Demi, untuk, adalah, merupakan, dan yang lainnya. Kesejajaran, ini yang aku bilang tadi, paralelisme. Jadi konsisten dalam menggunakan imbuhan atau kata dasar. Kalau mengajarkan, pembersihan, pengecatan, ini kan mereka menggunakan imbuhan yang beda ya. Ini pakai me, ini pakai pe, gitu kan. Jadi kalau bisa, itu menggunakan imbuhan yang sama. Kalau me berarti sama semua, gitu kan. Mengajarkan, membersihkan, mengecat, memperluas. Ini bentar, ada yang tanya. Pleonasme. Pleonasme itu mubazir. Perlu dihindari dari hal yang mubazir, yang bertele-tele. Terus, ini kesejajaran. Ini kesejajaran yang lain, selain menggunakan imbuhan yang sama, yaitu konsisten dalam menggunakan kata dasar. Kecewa, dipermalukan. Kecewa di sini kan berarti kan dia adalah kata sifat ya, adjektif. Kata sifat. Iya benar, kata sifat, adjektif. Ya sudah, berarti kalau semuanya mau pakai kata sifat, pakai kata sifat semuanya. Kalau kata benda semuanya ketika kita memerinci sesuatu. Kemudian yang ketujuh, penekanan. Mengubah posisi kalimat dengan maksud bagian awal kalimat yang merupakan yang kita anggap penting itu ditaruh di awal. Jika ini harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Kan maksud dari kalimat ini, nanti kalau ada kesempatan lain, kita bisa bicara soal ini gitu kan. Jadi penekanannya adalah pada kesempatan lain. Untuk menekankan, maka biar lebih mudah diterima oleh orang lain, maka pada kesempatan lain itu kita taruh di bagian depan awal kalimat. Nah, untuk penekanan itu kadang kita memang memerlukan pengulang kata yang penting gitu kan. Bukan berarti di sini mubazir gitu. Karena untuk memberikan penekanan itu tadi perlu diulang, direpetisi. Ini ada juga penekanan yang memberikan konjungsi tetapi. Ia tidak menghendaki perbaikan yang sifatnya parsial, tetapi total dan menyeluruh. Kemudian variasi, nah boleh kok predikat itu mendahului subjek, nah, tidak harus subjek yang diikuti predikat. Ini ada juga dengan variasi kalimat aktif, pasif. Tidak selalu kalimat itu mengandung kalimat yang aktif. Kadang kita bisa pakai pasif. Kemudian menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Nah, dalam pemilihan diksi, ada yang nomor 9 adalah diksi. Diksi yang digunakan dalam suatu kalimat itu juga harus diperhatikan.
Nah, diksi itu juga mencakup antara menggunakan kata yang tidak baku dan juga baku. Nah, nomor 10 ini kecermatan ejaan. Jadi memang ejaan itu setidaknya kita menguasai Puebi. Bukan berarti Puebi itu kita hafalkan, karena saya sendiri juga nggak hafal kan ya, masih sering harus buka. Jadi waktu persiapan untuk UTBK, biasanya sistem kayak tipe soal itu kan nggak jauh beda ya. Mungkin yang dikeluarin ya tentang penggunaan tanda titik dua tadi, titik, kemudian tidak semua yang ada di PUBG keluar, tapi alangkah baiknya kalau kita sering latihan soal kan kita jadi kayak hafal variasi soalnya ya. Kecermatan ejaan sama seperti kita tetap harus menguasai tadi PUBG. Oke, segitu aja teman-teman. Kalau ada yang ditanyain nggak? Udah jam 4 nih. Kalau Latsol pakai buku apa? Pakai Wangsit dulu saya. Saya pakai Wangsit sama dari Bimbel juga. Ada lagi yang mau ditanyain? Kan saran media belajar PBM buat PBK. Dulu aku selain emang sering harus Latsol, dulu juga itu